Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berterima kasih yang tak terhingga kepadanya atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita, yang kita tidak mungkin menghitungnya, yang kita tidak mungkin bisa membatasinya atau menjumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. La ilaha illallah. Yang terkhusus nikmat pada malam hari ini, kita dipertemukan, dikumpulkan, bermuajahah di masjid rumah Allah yang mulia ini dalam rangka menghadiri majlis yang mulia, majlis yang agung, majlis untuk memperingati kejadian yang agung, mukjizat yang agung yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang paling agung, yang dispesialkan oleh Allah yang maha agung kepada manusia yang paling agung. Isra Mi'raj adalah kado yang teragung yang Allah berikan kepada kekasihnya yang tercinta, Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dihadirkan di majlis ini, dipilih oleh Allah. Kita tidak akan bisa hadir dan datang di majlis ini kecuali dengan pilihan Allah. Dan Allah memilih kita untuk hadir malam hari ini. Maka kuatkan keyakinan kita, kuatkan positive thinking kita. Kita diundang oleh Allah dengan getaran hati cinta kepada Nabi. Kita diundang oleh Allah melalui panggilan rohani. Malam ini ada pertemuan untuk memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Kita datang hanya untuk cinta Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sudah demikian niat kita, maka yakinlah dengan berkah Rasulullah dan berkah kita belajar cinta Rasulullah, cinta kepada syariat Rasulullah dan sunnah Rasulullah, mudah-mudahan semua yang hadir diampuni dosanya oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan diberikan keberkahan dalam sisa umurnya, diberikan keberkahan dalam keluarganya, diberikan keberkahan dalam ilmunya, diberikan keberkahan dalam rezekinya, dan mudah-mudahan semua yang hadir dari kita ditulis sebagai orang-orang ahli surga dan kelak menerima syafaat yang indah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Rasul Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kesempatan untuk hadir di majlis semacam ini harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk mengambil hikmah, untuk mengambil pelajaran dan mau'izah. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengambil hikmah dan mau'izah dari setiap season kehidupan yang telah dicontohkan oleh baginda besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Allah telah memuji Rasulullah sebagai teladan yang indah. Ketika kita sekarang krisis keteladanan, ketika kita sekarang miskin para suri tauladan, Allah telah mengangkat suri tauladan yang terindah dan sempurna untuk kita, adalah baginda kita, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikan beliau suri tauladan kita. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Akhlak yang paling indah, akhlaknya Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sifat yang paling indah, sifatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabiat yang paling suci, tabiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajah yang paling indah, wajahnya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudaraku sekalian rahimakumullah,
Salah satu keteladanan yang Allah tampilkan dalam jiwa besarnya Nabi adalah sifat kesabaran yang tidak terbandingi. Di antara semua Nabi dan semua Rasul yang berjumlah 124.000 Nabi, Allah mengutus kepada manusia nggak tanggung-tanggung 124.000 Nabi, bukan 100 ya, tapi dan bukan 1.000, 124.000 Nabi Allah utus untuk manusia mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi terakhir. Kenapa begitu banyak? Karena Allah saking sayang kepada manusia agar mereka itu tidak tergelincir dalam kesyirikan, menyembah selain Allah, agar mereka itu tidak salah jalan, menuhankan selain Allah, agar mereka tidak kehilangan la ilaha illallah. Semua nabi yang diutus oleh Allah yang jumlahnya 124.000, misinya sama, misinya kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Itu isi dan itu misi semua dakwah Nabi dari mulai zaman Nabi Adam sampai kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 124.000 Nabi dan Rasul itu dipilihlah Rasul-Rasul yang mulia, yaitu mereka disebut dengan para Rasul. Dari 124.000 Nabi dipilih 313 mereka itu para Rasul. Jumlah mereka sama dengan jumlah sahabat Nabi yang disebut dengan Ahlul Badr, yaitu para sahabat Nabi yang ikut dalam perang Badar. Perang Badar, perang yang menentukan antara muslimin dan kafirin. Dan perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan, dalam kondisi berpuasa, dalam kondisi mereka jumlahnya sedikit, senjatanya kurang. Sementara musuh atau orang-orang kafir dari Quraisy, mereka full power dan mereka sudah persiapan total, dan mereka jumlahnya 1.000 orang, 3 kali lipat daripada kaum muslimin. Tapi dengan pertolongan Allah, mereka sahabat Nabi dan kanjeng Nabi dimenangkan dalam perang Badar. Dan perang Badar itu perang yang sangat bersejarah, sehingga Nabi memberikan apresiasi kepada para sahabat yang ikut perang Badar. Apa kata Nabi? La'allallaha yattali'u ila ahli Badr fayaqulu lahum i'malu ma syi'tum falakumul jannah. Atau kama qala. Allah Subhanahu wa taala telah menyuarakan kalimat penghormatan kepada ahli Badr. Hai sahabat Nabi yang ikut perang Badar, berbuatlah yang kalian mau, aku jamin surga untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah ashabul Badr mereka itu 313. Dan kalau kita punya hajat, kalau kita punya urusan yang berat, kita punya masalah masih ruwet, kita punya hajat masih buntu, jangan segan-segan untuk meminta kepada Allah, memohon bertawajuh kepada Allah dan mengajukan nama-nama para sahabat Nabi Ahlul Badr. Doa kita tidak akan ditolak oleh Allah dengan berkah nama mereka. Maka kita kenal sholawat Badar. Zaman perjuangan dulu, Pak, ketika para pejuang kita, para tokoh kita sedang berjuang mati-matian untuk meraih kemerdekaan, salah satu faktor yang penting dan dilazimi oleh para ulama, memperbanyak sholawat Badar. Karena sholawat Badar itu di situ ada tawassul dengan sahabat-sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Bi ahlil badri, ya Allah. Ya Rabb, dengan berkahnya para sahabat Nabi yang ikut perang Badar, kabulkanlah hajat kami, kabulkanlah doa kami, menangkanlah kami, berikanlah kepada rakyat Indonesia di kemerdekaan. Itu salawat Badar ditulis oleh Kiai Jawa, oleh orang Indonesia, ulama Nusantara, yang kemudian menjadi salawat nasional. Ya, maka kalau kita punya hajat, banyak salawat Badar. Kita bertawassul kepada Allah dengan sahabat Nabi Ahlul Badr agar hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal salatullah salam
على طه رسول الله يا الله صلاة الله صلاة الله يا رب على النبي محمد على ياسين صلاة الله سلام الله على ياسين توسلنا يا الله وبالهدي توسلنا يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدرية يا الله وكل مجاهد لا بأهل البدرية يا الله سبحانه صلاة الله صلى الله عليه الله الله حبيب الله صلاة الله يا رب صلى على النبي محمد وبحق إلهي سلم يا الله من الآفات يا رب إلهي من الآفات يا الله ومن هم غمّة بأهل البرية يا الله ومن غمّة بأهل البرية يا الله صلاة الله صلى الله عليه صلاة الله على ياسين Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara sekalian rahimakumullah, para rasul jumlahnya 313. Mereka itu manusia-manusia suci, manusia-manusia agung yang terpilih dari 124.000 nabi. Kemudian dari 313 rasul yang terpilih itu dipilih lagi 25 rasul yang wajib kita imani. Dan nama-nama mereka disebutkan dalam Al-Quran. 25 Rasul wajib kita imani kerasulan mereka. Maka penting Muslim jangan sampai nggak kenal tuh 25 Nabi, ya. Jangan sampai kenal nama bintang bola tapi nggak kenal Nabi Nuh, bintang film kita hafal sejarahnya tapi kita nggak kenal sejarah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Hud, Nabi Saleh, dan nabi-nabi yang lain. 25 Rasul panjenengan harus hafalkan dan imani mereka sebagai Rasul-Rasul Allah. Wajib, ya. Kemudian dari 25 Rasul itu Bapak Ibu dipilih lagi Nabi terbaik, Nabi termulia, disebut dengan Ulul Azmi. Disebut dengan Ulul Azmi. Kenapa disebut dengan Ulul Azmi? Karena mereka itu orang yang sangat penyabar, yang sabarnya paling hebat, yang sabarnya paling kuat. Siapa mereka itu? Nabiullah Nuh, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, dan Nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam.
Mereka 5 orang ini, 5 nabi yang agung ini, nabi suci yang agung ini, nabi-nabi yang suci yang agung ini terpilih dari 25 rasul. Dan dari 5 ini yang paling terpilih 1, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, lihat bagaimana sabarnya Rasul dalam menyampaikan dakwah. Bagaimana perjuangan Rasul di dalam menyampaikan risalah. Bagaimana pengorbanan Kanjeng Rasul di dalam menebarkan kasih sayang kepada umat. Beliau siang dan malam tidak pernah istirahat memperjuangkan hidayah untuk umat, untuk manusia. Karena beliau kepingin semua umatnya masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Hatinya begitu luas, hatinya begitu besar, jiwanya begitu dahsyat kasih sayangnya, sehingga apabila ada orang berbuat buruk kepada beliau, beliau tidak pernah membalas dengan keburukan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan mendoakan ketika Rasulullah sudah kehilangan Siti Khadijah Al-Kubra sebagai istri tercinta yang membela beliau dengan harta benda dan segala finansialnya, beliau kehilangan dukungan yang besar dari segi finansial dan dari segi kasih sayang, dari segi support seorang istri yang salihah, seorang istri yang besar jiwanya, yang tidak pernah dilupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan Siti Khadijah Al-Kubra, ketika wafatnya Siti Khadijah, Rasulullah mengapresiasi Siti Khadijah wafat bukan dengan hari berduka, bukan dengan minggu berduka, bukan dengan bulan berduka, tapi dikatakan dalam sejarah Islam amul huzni, tahun berduka. Rasulullah tidak melupakan Khadijah Al-Kubra. Walaupun beliau sedih ditinggal istrinya tercinta, beliau tidak putus berdakwah, beliau tidak putus berjuang menyampaikan amanah Allah berupa Islam. Beliau menyebarkan agama Islam, mengajak orang masuk Islam untuk menyembah Allah, tidak menyembah patung, tidak menyembah benda-benda, tidak menyembah selain Allah. Liyukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan. Kegelapan apa Bapak Ibu? Kegelapan menyembah selain Allah, kegelapan kebodohan, kegelapan kezaliman, kegelapan kemaksiatan, itu kegelapan semua itu. Diajak kepada cahaya iman, cahaya Islam, cahaya tauhid, cahaya punya Allah yang Maha Esa, cahaya sujud kepadanya, cahaya bertawakal kepadanya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupi dia. Itu cahaya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tetap berdakwah. Belum lagi beliau kehilangan paman beliau yang sangat berjasa mendukung dakwah beliau dengan pangkatnya, dengan jabatannya, yaitu paman beliau Abu Talib, yang dahulu sebagai pemimpin kaum Quraisy. Ketika ada Abu Talib, mereka tidak berani macam-macam dengan Nabi. Tapi ketika Abu Talib wafat, mereka begitu berani mengganggu Nabi. Ada yang mengatakan Nabi gila, ada yang mengatakan Nabi tukang sihir, ada yang menuduh Nabi kemasukan jin, bahkan ada yang berani meludah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua rasa berat dan rasa pahit telah dirasakan Nabi dalam berdakwah. Kita umatnya menerima Islam dengan nikmat, dengan gampang. Saudara-saudara, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, lahir Islam sudah di depan mata. Kita lahir, orang tua kita sudah ngadanin kita. Kita lahir, bapak ibu kita, nenek kita sudah sholat, sudah ngajak kita untuk syahadat, ngajak kita untuk ke masjid. Alhamdulillah. Coba bayangkan zaman dulu bapak ibu, orang untuk yang namanya azan, ya, itu sampai harus kehilangan nyawa. Di Mekah, kalau ada orang azan, maka diambil itu orang, dipukul, dikeroyok, karena dia mengumandangkan nama Allah yang agung. Abu Dzar, sahabat Nabi yang termulia, yang agung,
karena menyuarakan suara Allah dipukul sampai babak belur. Itu zaman jahiliyah ketika awal-awal Islam. Dan Nabi dan para sahabat berjuang terus bersabar. Rasulullah pun bersabar sampai akhirnya Mekah menjadi kota Islam, dan Rasulullah memerintah Bilal bin Abi Rabah untuk naik ke atas Ka'bah. Hai Bilal, naiklah engkau ke atas Ka'bah, kumandangkan azan. Maka Bilal mengumandangkan azan di hadapan para sahabat Nabi yang sudah menguasai kota Mekah, dan Mekah telah menjadi negara Islam, menjadi kota Islam karena dahulu dipenuhi dengan kesyirikan, dan menjadi kota tauhid penuh dengan la ilaha illallah. Bilal azan dengan suaranya yang syahdu, Bilal azan dengan hatinya yang ikhlas, Bilal radhiyallahu anhu azan dengan perjuangannya. Selama ini dia mempertahankan iman sampai dia disiksa, sampai dia dicambuk, sampai dia ditimpai batu besar oleh majikannya. Dia tidak meninggalkan Islam. Dia mengenal Allah, mengenal Ahad yang Maha Esa, dan tidak mau kehilangan Allah radhiyallahu anhu. Saudaraku sekalian rahimakumullah, di zaman sekarang kita juga punya ujian yang sama. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam hadis, kalian hai kaum muslimin yang hidup di akhir zaman akan mendapatkan fitnah, akan mendapatkan teror, akan menemui banyak gangguan dalam mempertahankan agama kalian. Karena itu Rasulullah kasih support untuk kita. Barang siapa di antara kalian mampu mempertahankan imannya, Islamnya, maka dia bernilai seperti 50 dari sahabatku. Allahumma shalli ala Muhammad. Satu dari kita bisa bernilai 50 sahabat Nabi. Bagaimana? Bagaimana bisa? Yaitu kalau kita di zaman semacam ini, kita menjalankan agama kita dengan benar, menjaga salat kita dengan benar, menjaga tauhid kita dengan benar, dan menjaga ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan syiar-syiar Allah dengan benar. Kita bernilai seperti 50 sahabat Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Karena itu saudara, Kanjeng Nabi contoh dan suri tauladan yang indah buat kita dalam kesabaran. Rasulullah sampai pergi ke Taif untuk mencari suaka. Setelah wafatnya Siti Khadijah, setelah meninggalnya Abu Talib, Nabi pergi ke Taif dengan harapan di Taif mendapatkan suaka, perlindungan, karena di sana ada beberapa kerabat yang dekat dengan beliau. Namun apa dikata, orang berharap mendapatkan kebaikan, tapi ujian datang. Ketika Rasulullah sedang di Taif, Rasulullah diusir dengan begitu dihina, ya, diusir dengan kata-kata yang kotor oleh penghuni Taif, bahkan dilempari batu oleh kaum perempuan dan anak-anak yang telah dikerahkan oleh para pemimpin Taif saat itu. Saat itu Nabi hanya berdua dengan sahabat beliau namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah cerita, ketika aku mengawal Nabi ke Taif dan Rasulullah dilempari batu oleh penghuni Taif, aku berusaha melindungi Nabi dengan segala kemampuanku. Tapi itu pun masih banyak batu-batu yang mengenai Nabi sampai berdarah kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berdarah untuk dakwah. Rasulullah berdakwah untuk menyelamatkan manusia sampai berdarah-darah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampai beliau keluar dari kota Taif, beliau beristirahat di satu tempat dan beliau berdoa, Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul mustad'afin, illam takun bika ghadabun bi fala ubali, ila man takiluni ila aduwin yatajahamuni aw sadiqin mallaktahu amri, illam takun bika ghadabun li fala ubali. Doa yang agung dipanjatkan Nabi kepada Allah. Senjata orang mukmin doa, saudara-saudaraku. Maka jangan kita putus berdoa. Perbanyak doa. Dan jadikan senjata kita kepada Allah itu doa. Dan hobikan diri kita untuk doa. Terutama di tengah malam. Terutama setelah salat wajib. Terutama antara azan dan iqamah.
Bukankah kita mengalami banyak hal dalam hidup ini? Kita meyakini diri kita lemah. Bukankah kita dari pengalaman-pengalaman dan eksperimen kehidupan kita ini, kita punya merencanakan banyak hal, begitu settle, begitu bagus, begitu apik, rapi. Tapi yang terjadi tidak seperti yang kita inginkan. Kenapa? Allah yang punya segalanya. Anta turid wa ana urid. Wallahu yaf'al ma yurid. Engkau punya mau, aku pun punya mau. Kita sama-sama mau. Kalau Allah enggak mau, maka enggak akan terjadi yang kita mau. Maka Allah berkata kepada hamba-hambanya, ya abdi, anta turid wa ana urid. Fa in sallamta lima urid, a'taituka ma turid, wa la ut'ibuka fima turid, wa in lam tusallim lima urid, at'abtuka fima turid, wa la yakunu illa ma urid. Apa lagi kok urid terus gitu. Paham apa ora gitu. Gitu. Ngene iki ngajine suwe lho Pak gitu. Ngajine dangu gitu. Ya. Ngaji iso hafal hadis, hafal Quran iki suwe. Itu 10 tahun, 20 tahun. Gitu. Ngajine kedah mempeng itu kedah wani tirakat, kedah wani rekoso, kuru. Ular ini kok kuru. Tanya tuh Pak Haji Nurholik itu. Saya dulu berat badan itu hanya 65 kilo. Itu, setelah menikah, Masya Allah, berkah. Sekarang 120. Kalau kata orang itu susunya cocok. Begitu. Ya. Jadi Bapak Ibu, kata Allah dalam hadis qudsi, hai hambaku, engkau punya mau, aku punya mau. Kata Allah nih, engkau punya mau, aku punya mau. Kalau engkau pasrah kepada mauku, kalau engkau pasrah kepada mauku, kata Allah, akan kuberikan kemauanmu sesuai kemauanku. Kata Allah. Tapi kalau engkau tidak mau kecuali kemauanmu, maka kamu akan kubikin capek di dalam kemauanmu. Tapi endingnya yang terjadi hanya kemauanku, bukan kemauanmu. Catat ini hikmah sing larang ora ono nang koran ora ono. Ini hadis qudsi. Allah berfirman kepada hambanya, hai hambaku, kau punya mau, aku punya mau. Kalau engkau pasrah dan nurut kepada mauku, akan kuberikan kemauanmu sesuai kemauanku. Tapi kalau kau tidak mau kecuali kemauanmu, maka engkau akan kubikin capek, ku bikin repot, ku bikin jungkir balik di dalam mengejar kemauanmu. Tapi akhirnya yang terjadi hanya kemauanku. Karena yang maha milik, yang hanya memiliki segala sesuatu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu saudara-saudara, senjata kita doa. Rasulullah berdoa dengan doa yang agung tadi. Datang tuh malaikat pembawa gunung atau pengatur gunung. Ya Rasulullah, saya malaikat gunung, labbaik. Apa nih misinya hai malaikat? Saya diperintah oleh Allah untuk nurut sama jenengan ya Rasul, dan menawarkan. Mereka ini orang-orang Taif sudah kurang ajar. Kalau jenengan siap dan mau setuju ACC, kami malaikat akan mengangkat gunung Taif, ya, dan kami timpakan kepada mereka mati seperti kaum Lut, kaum Sodom. Kaum Sodom itu dihancurkan oleh Allah karena maksiat Sodom, maksiat liwat, maksiat lesbian, maksiat homo, ya. Sekarang sudah modern, LGBT, gitu. Ya, itu maksiat yang dilakukan oleh kaum Lut. Akibatnya Allah setelah mengirimkan nasihat, mengirimkan pepeling-pepeling, mereka tidak mau mendengar. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Kami balik kampung mereka yang tadinya di atas bumi, bumi diangkat oleh Allah, kemudian dibalik dan ditimpakan, mati semua, hancur semua karena maksiat mereka. Allah Maha Kuasa. Kalau Allah sudah murka, na'udzubillahi min dzalik. Nabi Muhammad ditawari, Pak. Kanjeng Rasul yang jenengan kersa, kami malaikat gunung sudah dipasrai oleh Allah. Akan kami angkat tuh gunung Taif
dan kami timpakan kepada mereka, hancur mati semua. Kalau yang ditawari model-model kiai emosi, wah langsung nggih malaikat ACC mun dintake mawon niku, ditelaske mawon ben matek kabeh. Nah, ya tak? Tapi Nabi manusia yang penyabar. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa kata Rasulullah? Wahai malaikat, sampaikan kepada Allah, aku tidak ingin demikian. Walaupun mereka melempari aku sampai aku berdarah, walaupun mereka usir sampai begitu hina, mereka sampai membuli aku begitu keterlaluan, aku nggak sakit hati. Aku masih berdoa semoga mereka mendapat hidayah, masuk Islam. Kalau enggak mereka, insya Allah anaknya. Kalau enggak anaknya, cucunya. Begitu jauh visi Nabi dalam dakwah. Allahumma sholli ala Muhammad, sholli ala Nabi Muhammad, sholli ala Rasul Muhammad. Saudara-saudara, maka kesabaran dalam dakwah yang dari Nabi ini perlu kita teladani. Kita mendidik anak, sabar. Jangan sampai, mohon maaf, orang tua didik anak kadang-kadang kurang sabar. Anak sedikit nakal sudah emosi orang tuanya. Apalagi kalau nggak kontrol ngomongnya yang aneh-aneh, sampai kadang-kadang nyebut binatang, anak ketek. Loh, keteknya siapa? Orang tuanya sampai ngomong kepada anaknya anak ketek. Berarti si ketek siapa? Si ketek kan bapak. Oh, anak ketek. Naudzubillah min, hindari kalimat-kalimat yang menyebut kalimat-kalimat binatang. Sabar. Anak kita mungkin belum dapat hidayah hari ini, semoga besok dapat hidayah. Amin. Besok belum, besoknya lagi, besoknya lagi, besoknya lagi. Nggak ada kata putus asa dari orang tua menunggu hidayah Allah untuk anaknya. Tidak ada kata putus asa. Kepingin anaknya dapat hidayah, jadi anak yang soleh, anak yang berkah, yang berbakti kepada orang tua. Nggak ada ujung pangkalnya. Teladani kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad, sholli ala Rasul Muhammad. Nabi begitu Pak. Kalau nggak beriman mereka, mudah-mudahan anaknya. Kalau nggak anaknya, cucunya. Visioner, berpikir sampai begitu jauh, nggak berpikir yang pendek. Yang penting aku menang, mereka udah nyakitin aku, habisin aja deh mereka. Ya udah selesai kalau begitu. Tapi nggak jagoan, nggak hebat, nggak penyabar. Rasulullah membuktikan jiwanya besar, jiwanya penyabar. Jangan, kasihan. Jangan kau timpain mereka dengan gunung itu, wahai malaikat. Aku berharap mereka masuk Islam. Kalau nggak mereka, anaknya. Nggak anaknya, cucunya. Dan ternyata, saudara-saudara, rahimakumullah, apa yang diharapkan Nabi diturutin oleh Allah. Ketika Nabi sudah di Madinah, hijrah 1 tahun atau berapa bulan sebelum Nabi sedo, penghuni Taif yang dulu melempar beliau dengan batu, yang mengusir beliau begitu hina, datang rombongan ke Madinah. Mereka kirim utusan untuk datang ke Madinah, perwakilan satu kampung Taif, satu negeri Taif, itu semuanya masuk Islam. Sebelum wafatnya Nabi, mereka masuk Islam karena berkahnya sabar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Rasul Muhammad. Saudara-saudara, ayo kita tingkatkan sabar kita. Ya, kita sekarang dari segi bernegara, berbangsa, juga lagi banyak ujian. Kita selalu doa. Jangan sampai kita ngumpat-ngumpat. Jangan sampai kita didoain orang jelek. Doain semua dapat hidayah. Mudah-mudahan presidennya dapat hidayah. Amin Allahumma. Menterinya dapat hidayah. Amin Allahumma. Pejabat-pejabatnya, ulamanya semua dapat hidayah. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Kenapa? Karena semua itu kalau sudah dapat hidayah, jadi baik semua. Nah yang mahal nih, hidayah ini mahal. Karena saking mahalnya kita tuh suruh minta terus, tiap salat. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Rabb jalan yang benar. Kalau Allah sudah kasih hidayah, subhanallah. Tiba-tiba orang yang ahli maksiat, dia tobat nangis tengah malam sujud kepada Allah. Kalau hidayah datang Pak, subhanallah, orang yang asalnya pelit, medidil, util, metil, apa nih? Dan saat dulu-dulu gitu.
Itu tiba-tiba jadi orang dermawan yang tidak hitungan untuk sedekah karena dia yakin akhirat, yakin surga, yakin derajat yang mulia. Istri yang belum dapat hidayah begitu bikin sebel suami. Suaminya tengah malam sujud sama Allah, doa, ya Rabb. Pagi-pagi dapat hidayah tuh istrinya, subhanallah. Tadi malam lagi marah-marah luar biasa, pagi-pagi udah bikin gorengan, bakwan, bakmi, bakpia, bakso, terus no dewe. Subhanallah. Jadi hidayah ini yang membuat segala jadi baik. Suami lagi marah-marah sama istri, ngomel-ngomel. Kadang-kadang sebagian suami itu subhanallah kalau marah itu ada yang suka ngomong-ngomong cerai itu. Hati-hati tuh. Ya. Karena perceraian itu walaupun marah jatuh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun jadduhunna jaddun wa hazluhunna jaddun." Ada 3 perkara yang seriusnya jadi dan gak seriusnya jadi. Gak seriusnya pun jadi, marah pun jadi. Apa itu? 1, an-nikah. Nikah itu walaupun gak serius jadi. Gitu? Mulai zaman dulu no santri cerdas ngakali kiai. Gitu. Pak Kiai jelas kebab nikah, carane akad nikah ngene-ngene. Santri ini maju Pak Yai kula kok durung paham carane akad nikah niku pripun to. Kok mboten paham-paham kula. Ngene lho Kang carane ngene. Dereng paham Pak Yai. Ya kene-kene dijajal gitu. Jajal, angkah tuka, zawas tuka, putri saya kalau kobil tuh nikah, kobil tuh jadi tenan alhamdulillah. Saya kasih tahu itu nggak bisa sudah jadi. Kalau yang namanya akad nikah nggak ada main-main. Maka jangan main-main masalah akad nikah. Nikah itu adalah ikatan suci yang akan dibawa sampai ke surga. Mitsaqan ghalidha. Nikah itu adalah ikatan yang agung yang akan dipersaksikan oleh para malaikat kelak di surga. Saudaraku rahimakumullah, yang kedua, tolak. Tolak tidak boleh main-main orang. Apalagi lagi emosi, asal ngomong. Udah pergi sana ke rumah orang tuamu. Aku cerai kamu. Walaupun emosi, jatuh cerai. Jatuh cerai. Nggak ada yang namanya nggak sengaja. Saya mencari istri saya Pak Kiai tapi nggak sengaja. Yo hati dul. Ya, mencerai kok nggak sengaja gitu. Ya. Maka kalau kita marah, lagi emosi, untuk bapak-bapak nih, bapak-bapak, ya, kalau kita lagi marah tuh lebih baik diam, karena setan sedang beraksi. Ya, kalau kita lagi emosi, lagi marah, manusia marah biasa, tapi yang nggak biasa tuh kalau marah dilampiaskan. Marah biasa, manusia tuh punya marah, Nabi juga marah, wali kiai marah, tapi orang marah itu ada manajemennya. Kalau sedang marah, diam, jangan banyak ngomong. Kalau sudah marah ngomong, setan masuk kemana-mana ngomongannya. Sampai nanti mencerai istrinya. Kadang-kadang sampai 3 cerai. Gak tanggung-tanggung. Wes tak pegat telu sisan. Wes bengi-bengi lo ngomong beling-beling golek bojone. Wes dipegat telu digoleki. Itu salah nih. Maka tidak boleh kita main-main urusan tolak. Walaupun itu marah tetap jadi dan tetap jatuh. Kalau seorang suami kadang-kadang sedang marah, sedang ngambek, istrinya berdoa, ya Allah, aku mohon ampun ya Rabb, atas kesalahanku sebagai istri mungkin kurang baik, kurangi. Dia sujud kepada Allah. Allah kasih hidayah suaminya. Jam 12 tiba-tiba, kok ono wong gerayang-gerayang. Tidak lain adalah suami tercintanya. Masya Allah. Ya, begitulah hidayah kalau sudah datang. Presiden kalau sudah dapat hidayah, Masya Allah, kebaikannya ke seluruh negeri. Ya? Maka jangan kita tuh pelit berdoa untuk orang yang sedang menjabat. Doain. Jangan sekedar dikritik boleh, tapi juga didoakan. Doakan. Karena orang yang sedang menjabat itu hakikatnya di dalam ujian yang berat, ujian yang besar. Kalau dia mampu melaksanakan amanah dengan baik, di akhiratnya dia selamat. Kalau dia tidak menjaga amanah dengan benar, maka akhiratnya dia orang yang paling berat siksanya. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu kita doakan agar mereka mendapat hidayah. Nabi begitu, ditawari untuk dihancurkan tuh penghuni Taif. Kata Nabi, jangan,
Aku berdoa kepada Allah agar mereka dapat hidayah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Shallu ala Nabi Muhammad. Saudara, kemudian Rasulullah pulang dari Taif, Allah mengirim undangan spesial. Wahai Muhammad, engkau di dunia, di bumi sedang mengalami banyak hal yang buntu. Sekarang engkau mendapat undangan ke langit agar kamu tahu di langit ada yang indah-indah, dan engkau akan terhibur, dan engkau akan tambah ilmu, dan engkau akan tambah yakin tentang kekuasaanku, kebesaranku. Linuriyahu min ayatina, agar kami tampakkan kepadanya, kata Allah, tanda-tanda kekuasaan kami. Maka datanglah undangan agung, undangan akbar, melalui siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Bersama siapa? Malaikat Mikail. Dua malaikat yang mulia datang. Ya Rasulullah, ada undangan. Labbaik wahai malaikat Jibril. Kemana? Kita ada undangan ke Masjidil Aqsa. Nanti dari situ kita naik ke langit. Oh, jalan-jalan nih. Iya. Rasul bilang senang. Ya. Oh, jalan-jalan tuh kan bikin senang hati. Kalau istri sumpah, jangan jalan-jalan. Jangan istri sumpah dinasehatin, muntah-muntah dia. Jadi kalau kita santri aja, santri itu kalau udah 3 bulan, itu udah saya lihat tuh wajah-wajah udah mulai ada wajah-wajah depresi itu. Ngapain Quran tiap hari 2 halaman, 3 halaman, depresi Pak. Kalau 3 bulan sekali jalan-jalan tuh santri kita ajak ke Bandungan, main bola, renang, ya kan? Nanti kita ajak ziarah-ziarah, wali-wali, supaya mereka tuh ada refreshing. Nanti setelah rehlah, ziarah-ziarah, jalan-jalan, semangatnya lebih semangat lagi. Amin Allahumma, amin ya rabbal alamin. Maka itu bapak-bapak sangat bagus, ajak istri jalan-jalan, ajak anak-anak jalan-jalan. Tapi jalan-jalan yang lebih manfaat, lebih produktif untuk kesehatan, untuk keilmuan, untuk iman. Ya, sekali-kali ziarah itu ke ulama-ulama, wali-wali Allah, tahu sejarah mereka, petilasan mereka. Ojo mendalan-dalan kok, deloi kok ketek terus. Itu, ayo nak jalan-jalan ke Gua Krio, itu ketek dideloi terus. Bobi bentahun ping 5 niku. Itu, ya suwe-suwe malah niru ketek gitu. Ya kan? Nah, diajak suan-suan ulama biar tahu akhlaknya ulama. Oh, ulama kalau minum begini, kalau menemui tamu begini, kalau bicara begini. Anak kita biar paham akhlaknya ulama, dikenalkan dengan ulama. Saudara, jadi jalan-jalan ini menyenangkan hati. Ya, maka Rasul diajak jalan-jalan. Ya Rasul, ada undangan jalan-jalan. Kemana malaikat Jibril? Udah asik udah nih. Kita ke Masjidil Aqsa, nanti ke langit. Rasulullah nurut. Rasul, sebelum jalan-jalan ada operasi kecil. Operasi apa? Operasi hati. Jenengan berbaring, Rasulullah nurut aja, manut. Rasulullah berbaring, malaikat membuka dadanya Nabi dibuka, hatinya dikeluarin. Kemudian diisi ilmu dan hikmah. Setelah itu dimasukin lagi ke dalam dadanya ditutup lagi dan selesai. Kok iso koyo sulapan ngono? Jenenge mukjizat. Namanya mukjizat. Kalau sudah mukjizat jangan bilang pakai akal. Mukjizat kok pakai logika, nggak masuk. Banyak orang sekarang kalau dengar mukjizat Nabi nggak percaya, keramat wali nggak percaya karena dia mengedepankan akal. Padahal syaratnya mukjizat harus nggak masuk akal, syaratnya keramat nggak masuk akal. Orang tuh kalau hidup membatasi Allah dengan akalnya, maka hidupnya penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Dia harus meyakini Allah di atas logika kita, kekuasaan Allah di luar nalar kita. Yang untuk kita buntu, untuk Allah dia ada buntunya. Untuk kita nggak mampu, Allah maha mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Apa yang nggak bisa untuk Allah? Ada orang katanya punya problematika istrinya nggak bisa hamil. Dokter bilang wah nggak bisa hamil ini. Secara medis nggak bisa. Putus asa. Kenapa? Karena dia nggak kenal kebesaran Allah. Ada loh Pak orang putus asa begitu. Karena dokter sudah ngomong ya udah dia putus asa gitu aja.
Andai kata dia tahu kebesaran Allah, maka dia nggak putus asa. Allah punya kekuasaan. Itu zaman dulu ada Kiai Ali Maksum di Yogyakarta. Kiai Ali Maksum itu tokoh ulama dan salah satu gurunya para kiai. Itu Kiai Ali Maksum punya anak perempuan. Kebetulan anak perempuannya itu divonis oleh dokter tuh mandul, nggak bisa punya anak. Pernah nikah, kata dokter nggak punya anak, dan kemudian pisah dengan suaminya atau meninggal dunia. Setelah berapa lama si perempuan tadi single parent, itu Kiai Hamid Pasuruan, waliullah yang mulia yang terkenal di Pasuruan, kebetulan teman Kiai Ali Maksum waktu belajar di Pacitan, di Termas, ngaji ini bareng, Termas Konco, dan juga dulur karena sama-sama orang Lasem. Kiai Hamid Pasuruan aslinya orang Lasem dan masih dulur dengan Kiai Ali Maksum. Kiai Hamid kirim surat ngajak besanan dengan Kiai Ali Maksum. Kiai Ali Maksum kirim surat balasan, Kang Kiai ngapunten, matur nuwun anak wedokku di arep dikersake arep dipek mantu, ya Allah. Tapi aku njaluk ngapura, dokter wis vonis nek anak wedokku ki gak iso duwe anak. Jawaban Kiai Ali Maksum. Kiai Hamid jawab santai. Sing kondo gak iso duwe anak lah dokter. Nak kiai iso ya iso. Nak kiai iso ya iso. Kiai duwe donga. Kiai Ali Maksum dikirim surat gitu, dijawab nggih pun nek ngoten sami'na wa ata'na. Derek mawon. Subhanallah, nikah Pak. Putranya Kiai Hamid laki-laki dinikahkan dengan putrinya Kiai Ali Maksum Jogja. Yang katanya mandul. Nggak lama, setelah berapa tahun, hamil punya anak. Katanya dokter nggak punya anak, kata Kiai punya anak, menang Kiai. Soalnya apa? Kiai nggak pengen dongo, dokter itu kekuasaan Allah di atas segalanya. Ya, sekarang banyak orang itu ruwet masalah hutang, betul? Betul? Saya mau tanya, punya utang nggak? Punya ya? Banyak kelihatannya ini malah. Ya, orang kalau mikir utang ini judek gitu. Ya, Syekh Macan gitu. Ya, orang udah mikir utang ini kok gak barbar. Nah, sudah harus dikuatkan doanya dan yakinnya kepada Allah. Kalau Allah sudah memberikan jalan, nggak ada yang sulit buat Allah. Nggak ada yang sulit buat Allah. Ya, Allah punya 1000 cara untuk menolong hambanya. Allah punya jalan yang tidak terduga. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada hambanya yang tidak terduga-duga. Tinggal yakin kita yang kuat. Tinggal bagaimana husnudzon kita yang kuat. Maka doa senjata kaum muslimin, senjata orang mukmin. Ya, dan kita harus yakin dengan doa itu kita yakin kekuasaan Allah yang di atas logika. Maka Isra Mi'raj ini mengajari kita tentang satu makna, jangan menganggap ada batasan untuk Allah. Allah jangan dibatasi dengan tempat. Allah jangan dibatasi dengan jarak, dengan arah. Allah tidak butuh arah, Allah tidak butuh tempat. Allah Maha Kuasa, Allah Maha segalanya. Maka jangan dibatasi Allah dengan tempat. Allah tidak bertempat. Dan Allah tidak butuh tempat. Karena yang butuh tempat itu makhluk. Allah bukan makhluk. Allah itu Al-Khaliq. Gak bisa dikatakan Allah butuh tempat. Allah butuh waktu. Gak bisa. Itu Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Tapi mereka merasa apa? Baru setengah hari. Qalu labithna yauman kau bakto yaum. Awal iki turu iki pirang jam oh? Ya paling 5 jam iki mau. Rumangsane iki turu 5 jam. Kita tidur baru setengah hari kelihatannya. Masya Allah. Padahal tidurnya 309 tahun. Mereka merasa tidur baru 5 jam, 4 jam, 6 jam. Kok bisa? Allah memiliki waktu. Waktu dirubah oleh Allah. Dijadikan untuk sebagian golongan singkat. Untuk golongan yang lain itu panjang. Ada orang
bisa khatam Al-Quran dalam waktu 4 jam. Al-Quran 30 juz, 4 jam khatam, Pak. Ono sing setahun iki lho 4 lembar gak khatam-khatam. Kan beda niku, padha papate niku. Ya napa niku? Gitu. Iya. Ya. Ada guru kami dulu di Kajen, Pati itu, beliau tiap hari khatam Quran, 30 juz. Hadratus Zain bagi Abdullah Salam itu, tiap hari khatam Quran, tiap hari. Padahal masih melayani tamu, mengajar santri, ya sama istri, ya sama anak. Subhanallah, bisa khatam tiap hari Al-Quran 30 juz. Kenapa? Waktunya dibikin oleh Allah. Berkah. Karena yang memiliki waktu itu Allah. Dan Allah nggak butuh waktu. Allah yang memiliki waktu, mengatur waktu. Pendekatannya begini, Pak. Kalau ada orang punya satu rekaman ceramah 1 jam, berbentuk kaset atau CD, itu bisa di copy paste hanya dengan 2 detik. Kita copy dari satu file yang durasi ceramahnya 1 jam atau 2 jam, kita tinggal klik, kita copy, kita paste. Itu hanya mungkin setengah menit atau ya berapa detik aja, udah pindah tuh ke file yang lain atau ke komputernya atau ke HP kita. Dan kita buka, isinya sama, suaranya sama. Loh, padahal memindahnya hanya setengah menit. Lah kok semuanya bisa terbaca dan bisa bersuara seperti aslinya? Itu baru teknologi manusia. Bagaimana kalau teknologi langit? Bagaimana kalau teknologi Allah? Bagaimana kalau keramat? Itu semua menandakan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Kanjeng Nabi waktu Isra Mi'raj itu dari mulai Mekah kemudian sampai Masjidil Aqsa, ya, perjalanan yang sangat singkat, dan itu bukan mimpi, mohon maaf. Sebagian orang memahami Isra Mi'raj mimpi. Ya, bukan mimpi, nggak mengherankan. Kalau mimpi nggak perlu Nabi, santri banyak mimpi. Mimpi dia itu ke Rusia, nonton perang ke Ukraina. Ada santri mimpi ke Mekah, mimpi. Kalau mimpi ya tidak ada yang mengherankan. Ya, ono wong itu tangi-tangi mesem-mesem karo bojone. Itu apa, Mas? Aku mimpi, Mbak, anu Dek sayang. Apa? Mimpi duwe bojo 4. Alhamdulillah mau mimpi, Mas, gak kenyataan, mimpi tok iki. Jadi mimpi itu kalau sing mengherankan. Kalau Isra Mi'raj itu mimpi, maka enggak mukjizat. Maka menurut jumhur ulama, Nabi Muhammad bukan mimpi, itu kejadian nyata, jasad dan dalam kondisi sadar. Beliau diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Masjidil Aqsa dengan begitu cepat dan kilat, mampir ke beberapa tempat. Kemudian setelah itu ke langit. Ke langit pertama, ke langit kedua, sampai ke langit ke-7. Sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke Al-Mustawa, sampai ke Arsy. Dan kembali ke Mekah dalam kondisi belum subuh, masih malam, masih gelap. Bahkan sebagai ulama hanya 60 menit, tidak sampai 1 jam. Itu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, mukjizat salah satu syaratnya harus hal yang irrasional. Ini saya ulangi Bapak Ibu, karena banyak orang sekarang itu menjadikan akal itu di atas agama. Ini salah. Karena salah satu komponen dalam iman itu iman kepada hal yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Percaya kepada yang gaib itu salah satu pilar dalam iman. Maka hal yang gaib itu bisa dipercaya oleh orang yang punya hati yang beriman. Kalau dengan akal nggak percaya orang. Maka jangan heran ada orang nggak percaya keramat karena dia menghadapkan akal. Lu keramat-keramat wali itu banyak sekali. Kok ono wong nggak percaya? Itu karena dia mengedepankan akal di atas karomah, di atas agama. Dia membatasi kekuasaan Allah dengan akalnya. Padahal wali atau nabi bisa melakukan hal-hal yang hebat, yang di luar nalar, itu karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kanjeng Nabi itu, Pak,
Gak bisa apa-apa kalau Allah gak kasih. Dan Nabi bisa segalanya karena diberi oleh Allah. Begitu juga wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya wali-wali diberi karomah, keramat. Ada keramat wali yang masih hidup, ada keramat wali yang sudah seto. Banyak. Kemarin meninggal tuh Habib Ja'far Al-Kaf yang terkenal di Kudus itu. Karomahnya banyak. Dan banyak orang merasakan karomahnya. Itu kok bisa? Karena Allah yang memberi. Ada orang gak punya anak, dipegang perutnya, hamil. Kita bukan dihamilin, hamil. Ya, begitu. Ada orang mungkin dia lagi bangkrut ekonominya, sama Habib Ja'far didatengin rumahnya, tiba-tiba ekonominya maju, bisa bayar utang. Loh, keramat. Itu ulama-ulama yang diberikan oleh Allah karomah. Ya, karomah itu macam-macam juga. Ada ulama karomahnya ya di bidang ekonomi, ada ulama karomahnya di bidang kesehatan. Karomah itu juga spesialis. Ya, ada ulama karomahnya di bidang keilmuan, dan ada juga yang semuanya bisa. Tergantung tirakatnya dan mujahadahnya. Ya, kalau kiai-kiai ya, zaman dulu atau habaib-habaib zaman dulu Indonesia penuh. Ya, ada Habib Soleh Tanggul Jember, ada Kiai Hamid Pasuruan, ada Mbah Dola Salam Kajen, ada Mbah Arwani Kudus, ada Hadratus Syekh Batimyati Banten, ada Habib Ahmad Tempel Kemusu, itu Sahibul Barokah waliullah itu, karomah. Teng Kemusu Tempel itu wonten zaman rin waliullah yang luar biasa. Apa yang diomongkan jadi. Ada orang mandul dipegang perutnya punya anak, Allah kasih anak. Habib Umar bin Hud Cipayung, itu ulama besar. Dan wali-wali yang dipilih oleh Allah. Intinya kita di dalam beragama harus menjadikan akal di bawah agama. Memang agama itu butuh akal untuk memahami, untuk menalar perintah Allah. Tapi akal tidak boleh menjustis agama. Dia harus tunduk kepada agama. Maka iman kepada yang gaib adalah salah satu kewajiban di dalam komponen iman itu sendiri. Maka kita malam ini hadir memperingati Isra Mi'raj untuk membuktikan iman kita kepada Nabi Muhammad SAW. Bahwa kita yakin bahwasanya mukjizat Isra Mi'raj pernah dialami oleh Kanjeng Nabi sebagai bukti kebenaran risalah beliau, bukti kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan kita pulang membawa hikmah, amin Allahumma, membawa berkah, amin Allahumma. Yang punya hajat dikabulkan hajatnya oleh Allah, yang punya satu urusan yang masih ruwet mudah-mudahan digampangkan oleh Allah. Dan kita pulang diberikan keistiqomahan dalam taat, diberikan hati yang bersih yang baik, diberikan oleh Allah rasa semangat untuk belajar agama, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk berbekal akhirat, amin Allahumma, amin ya rabbal. Dan yang paling penting, kita pulang dari Isra Mi'raj membawa tiga. Satu, kita harus meningkatkan disiplin dan pengagungan kita kepada sholat 5 waktu. Karena ini oleh-oleh terbesar yang Nabi bawa dari perjalanan yang panjang dan mulia. Dari langit ke-7 masih naik lagi sampai ke Arsy. Pulang dari sana berjumpa dengan Allah Ta'ala, membawa oleh-oleh sholat 5 waktu. Yuk kita jaga. Orang itu kalau masih menjaga sholatnya, maka dia tidak ada putus hubungan dengan Allah. Sak jelek-jeleknya orang Islam, mau dosa apa saja deh, kalau masih sholat, maka dia dapat syafaat, akan masuk surga akhirnya. Tapi kalau orang sudah nggak mau sholat, maka dia dekat dengan kekufuran. Bisa-bisa orang itu yang meninggalkan sholat dan menolak sholat, matinya mati su'ul khotimah, kehilangan agama Islamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jaga sholat, apapun kondisinya, walaupun gak khusyuk tetap walaupun belum ikhlas tetap sekali sholat tetap sampai mati kita sholat. Jangan ninggal sholat. Apapun dosa kita tetap kita sholat. Karena sholat menghapus dosa. Sholat adalah tanda keimanan dan keislaman kita. Sholat adalah penolong kita. Sholat penghubung kita dengan Nabi Muhammad SAW.
Kedua, kuatkan rasa berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam satu riwayat, ketika Rasulullah sedang di perjalanan Mi'raj di langit, Rasulullah melihat satu sosok yang penuh dengan cahaya. Cahaya. Full cahaya, sekujur tubuh. Rasulullah tanya, wahai malaikat Jibril, siapa orang ini? Kok bercahaya dari ujung rambut sampai ujung kaki? Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, orang ini adalah orang yang dia tidak pernah membuat kecewa kedua orang tuanya. Walam yastasibba walideh, warisanuhu radbun bidzikrillah, dan lesannya selalu berzikir kepada Allah, wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia banyak bersalawat kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak kita ya, dari mulai pulang dari Islam Mi'raj ini, memperkuat berbakti kita kepada orang tua. Kalau masih hidup, dengan menyenangkan hati mereka, bertutur kata yang sopan kepada mereka, jangan berkata ah, dan jangan menampakkan wajah cemberut kepada mereka, karena itu adalah amalan yang buruk yang dilarang oleh Allah. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan jangan kau berkata ah kepada kedua orang tuamu. Ah saja nggak boleh, apalagi ngumpat, apalagi lebih daripada itu. Ah saja nggak boleh, haram, dosa. Contoh, ah, nak, tolong mama tutupin jendela ya. Ah, mama yang merintah-merintah. Ya, ada pembantu kok merintah anaknya. Dosa. Ngomong ah kepada orang tua itu dosa. Apalagi lebih daripada itu. Maka anak menjaga omongan, jangan berkata ah kepada orang tuamu, apalagi lebih daripada itu. Ya, agar hidupmu berkah, maka berbaktilah kepada orang tua. Ya. Dan kata Allah, jangan kau membentak mereka. Kadang-kadang ngomongnya baik, tapi bentak-bentak, gitu, sampai bikin bapak ibunya kaget atau merasa nggak bisa nyaman karena kalau matur sama ibunya tuh marah-marah, bentak-bentak. Itu adalah menyakiti hati dan perasaan mereka. Wala tanharhuma, jangan kau membentak mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, sampaikan kepada mereka ucapan yang mulia, bukan yang baik, lebih pada baik, ucapan yang mulia. Begitu indah didikan Al-Quran kepada kita tentang orang tua. Kenapa? Karena sumber barokahnya hidup adalah kalau kita meratukan orang tua kita. Barang siapa yang melayani ibunya seperti ratu, maka dia punya rizki seperti rizkinya seorang raja. Kalau kita kepingin rizki kita seperti rizkinya raja, jadikan orang tua kita seperti ratu rumah tangga kita, melebihi dari segalanya. Saudara-saudara, ini pesan penting karena zaman sekarang banyak orang meremehkan tentang birrul walidain, dan dari itulah banyak musibah, banyak malapetaka akibat dari dosa ukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Saudara, dan yang terakhir, kalau kita punya orang tua sudah wafat, jangan dianggap putus hubungan. Ya, kalau kita sudah punya orang tua sudah wafat, tetap kita bisa berbakti. Gimana itu? Ada orang datang sama Rasul, ya Rasulullah, ibu saya sudah wafat, bisakah saya berbakti kepadanya? Bisa, kata Rasul. Bagaimana ya Rasul? Satu, doakan, istighfarkan untuk ibumu, kata Rasulullah. Mintakan ampun kepada Allah untuk ibumu, itu perintah Nabi. Dan yang kedua, sedekahlah untuk atas nama ibumu, itu langsung dari Nabi. Kalau ketika orang tua sudah nggak ada, ya Allah, lagi kangen mama nih, lagi kangen papa, lagi kangen bapak, ibu, keluar kita beli makanan, bakso atau nasi bungkus padang, mungkin apa, cari fakir miskin, sedekah atas nama ibu, atas nama ayah kita. Masya Allah, ada masjid dibangun, buka wakaf tanah per meter 2 juta, langsung, jangan pakai mikir sebelum datang ajal, nanti kita menyesal. Jangan panjang-panjang, masa mau wakaf 2 juta, istikharah 3 tahun, gak barbar. Ya Allah, itu udah langsung minta nomor rekening transfer. Ya Rabb, ini 1 meter wakaf atas nama ibu saya, ya Rabb, ini atas nama ayah saya, ya Rabb.
akan bahagia orang tua kita di alam kuburnya. Kenapa? Karena sedekah kita atas nama mereka. Dan itu berbakti. Ya, jangan segan-segan sedekah atas nama ibu kita, orang tua kita, dan jangan segan-segan mendoakan mereka. Itulah berbakti kepada mereka setelah wafat mereka, dan juga ziarah kubur mereka. Banyak orang tua, banyak orang sekarang itu hanya doa. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagus. Tapi lebih lengkap kalau kita juga ziarah. Kenapa? Karena jasad punya hak untuk dekat. Seperti suami istri itu walaupun jauh dia tetap cinta sama istri. Tapi kita gak ketemu kok gak enak ya. Kok gak nyekel lagi gak hangat gitu. Memang jasad itu punya hak. Hati cinta iya, hati rindu iya, hati sayang iya, tapi jasad punya hak. Dia punya bagian. Orang yang cinta Rasulullah, ya, dari jauh dia bisa bersalam dengan Nabi. Setiap sholat dia salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dia cinta, dia nangis ketika bersalawat. Tapi jasad kangen juga, kepingin ke Madinah, kepingin ke Raudhah, kepingin ke Masjid Nabawi. Jasad punya bagian. Maka kita ziarah ke makam orang tua kita juga begitu. Ya Allah, mandang makam ibu kita, sedang kita sentuh patoknya, kita sentuh tanah makam ibu kita atau ayah kita, itu jasad kita menikmati. Maka ziarah kubur sunnah, walaupun sebulan sekali, tapi wong Semarang setahun sekali, namanya nyadran, rapopo gitu. Yang bener tuh sebulan sekali minim, 40 hari sekali. Lagi nyadran setahun pisan, pas ono pandemi, orang ono sisan gitu, ya atau libur sisan gitu. Jangan iki sing Covid ki wong itu ono ngalam kubur ki sono lari sing urip apa piye gitu. Ya kan? Nah, ya, jadi ziarah kubur orang tua penting. Jangan sampai dilupakan. Nyekar itu sunnah, bawa kembang itu pahala. Karena bunga kembang ketika diletakkan di makam orang tua kita, sebelum kering, bunga itu berzikir, bertasbih. Dan tasbihnya bunga itu menjadi syafaat bagi orang tua kita yang di alam kubur. Kok bisa? Allah yang mau. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, Bapak Ibu, itulah hikmah-hikmah yang perlu kita ambil hikmahnya dalam kesempatan yang mulia ini. Isra Mi'raj kalau diceritakan nggak cukup 1 malam. Dia butuh 10 malam, 20 malam, mungkin 1 bulan nggak selesai. Ya, luas kisahnya, panjang, hikmahnya beribu-ribu. Insya Allah sekelumit yang kita dengar, mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang terpenting kita pulang semangat ibadah, semangat menjaga iman Islam kita, semangat untuk cinta Rasul, semangat untuk berbakti orang tua, semangat untuk sholat, semangat menuntut ilmu, berbekal akhirat, perbanyak sedekah. Ayo kita menjadi orang yang hidup produktif, berkarya, bermanfaat, agar kita menjadi orang-orang yang membuat bangga hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.